Halo Kons Kampus, kembali lagi di Oce Senin, obrolan receh di hari Senin. Nah, perkenalkan nama aku Yajid dari Ilkom Stambu 24. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Kali ini aku ditemani oleh teman-teman yang pastinya seru, gokil, dan juga lucu-lucu. Ini dia. Halo, perkenalkan nama aku Awa, aku dari Ilmu Komunikasi Stambuk 24. Halo, aku Rian dari Ilmu Komunikasi Stambu 23. Halo, aku Rapi, aku dari Ilmu Komunikasi Stambu 2024. Halo kakak-kakak. Halo. Nah, sebelumnya kakak-kakak abang-abang di sini tahu nggak sih kita mau ngapain? Nggak tahu. Mau Jujur yeping nggak tahu. yeping. Yaping itu pastilah. Nah, jadi kita di sini bakal membongkar semua rahasia terdalam yang pokoknya bakal membuat kalian itu atau kita yang mendengarnya lainnya pasti kayak tercengang kali nih. Kayak abang ini freak kali lupa ya kakak ini freak kali nih. Tapi ini nggak Serem juga ya, serem juga. Agak ngerusak image sih jatuhnya. Boleh. Kan? Nah di sini kita nggak ada celaan kok, nggak boleh celaan. Oke. Jadi kita langsung gubuk-gubukannya aja nanti di sini. Boleh. Mantap. Karena bercanda. Karena tema kita hari ini adalah We Listen, We Don't Don't Judge. judge. Nah jadi di sini aku bakal ngasih beberapa pertanyaan atau beberapa pertanyaan sih sebetulnya. Jadi pertanyaannya itu bakal kalian jawab, tapi sebelum menjawabnya kalian harus mengatakan kalimat We listen, We don't judge. Oke. Kita mulai dari sekarang ya. Boleh. Tahu Asik dulu. nih, asik nih. Untuk pertanyaan pertama, apa sih momen yang paling kakak dan abang-abang paling memalukan di waktu kecil dan nggak bisa dilupain sampai sekarang? Oke, aku dulu ya. Listen, we don't judge. Listen, we don't judge. Jadi, ini tuh kejadian di salah satu toko baju di mall gitu lah, aku lupa di mana. Waktu aku kecil, aku lagi jalan, terus aku lihat ada bapak-bapak. Nah, aku pikir ayahku sendiri. Aku teriak, bagus pak. Pas dia noleh, siapa? Gak tahu, terus aku malu, aku lari. Gitu. Tapi itu lumayan awam lah ya kan. Aku pernah juga kejadian kayak itu dulu. We don't judge kan apa? Oh iya. We don't judge. Jadi dulu aku pernah di Tanah Abang nih. Ya, Wih, di Jakarta. Tanah Abang, Jakarta. Kebetulan Orang Polres ya. Jadi kan Tanah Abang belanja nih kan. Nah, terus gua kayak aneh terus gua kayak ngeliat apa ya kan rame banget tuh orang-orang kan Ya, rame jujur. banget orang-orang terus kayak Pas. linglung namanya juga anak kecil kan Iya. masih anak kecil Wajar banget sih, wajar banget. terus kayak ya udah karena linglung terus aku kayak ngambil tangan gitulah aku pikir tangan mama dong gitu ya tangan nyokap gua Asli. tapi pas dilihat bokap gua ngetawain gua sendiri Bapaknya pun. dikira lu dari mama baru bilang Listen, we don't judge. Kalau gue nih, we listen, we don't judge. Oke. Kayaknya emang kejadian malukan waktu kecil nih selalu berkaitan dengan lupa dan linglung ya. Karena aku dulu jadi pas SD, aku lupa deh di SD atau TK, tapi waktu masih kecil lah, itu tuh aku pernah salah masuk kelas. Jadi sama juga nih, aku salah orang. Jadi aku ngekor tuh waktu SD dulu kan aku kayak gak punya temen nih waktu itu karena baru masuk kan. Jadi kayak kenalan aku tuh cuma satu, which is waktu itu tuh tetangga aku. Ya, namanya Disa kebetulan. Oh bang, Bukan dong. Bukan. Jadi karena temen aku cuma si Disa ini, aku ngekor lah dia kemanapun karena dia anaknya lumayan ekstrovert kan dari kecil. Jadi kayak sama gue nih, gue kagak, gue introvert. ya. Terus yaudahlah karena dia jadi waktu itu mirip kebetulan kayak aku gini sih waktu itu hairstylenya dia lagi ikat dua gitu kan. Namanya anak kecil pasti hairstyle gitu aja kan. Jadi aku waktu itu salah ikuti orang, aku kira itu si Disa, ternyata bukan. Aku ikutin dia masuk kelas terus di absen, aku panik dong, kok nama aku nggak ada ya gitu. Ini hari pertama banget nih, day one banget di absen, kok nama aku udah nggak ada gitu, kok udah berkasus gitu loh. Terus ternyata gurunya notice, dia tanya tuh, Anda siapa? Kok ada di sini? Ini murid dari mana gitu kan? Aku kan nggak tahu clue gitu, masih kecil kan, nggak tahu. Jadi waktu itu aku nggak ada aba-aba, bukan Aikilah, nggak ada aba-aba. Aku langsung nangis karena aku nggak tahu gitu loh, kayak
aduh aku ini lagi di mana gitu. Jujur itu Kelas berapa sih? memalukan. Jadi, Dewan sekolah. intinya intinya kita semua pernah hilang waktu itu. Kita semua pernah hilang Kita waktu semua pernah kecil. hilang. Beda yang satu di Tanah Abang. Beda satu Oh, tanah. iya. Malu. Agak keren tuh hilangnya. Ternyata selucu itu ya kisah-kisah abang-abang kakak-kakak ini. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa hal yang paling freak yang pernah kalian lakukan di depan, bisa itu mantan, pacar, keras? Silakan jawab. Kayaknya Bang Rapi ini banyak kenangannya ini. Oke. We listen, we don't judge. Ini kejadian waktu aku SMP. Oh, udah lama ya. Udah lama. Dan itu tuh aku kelas 9 lagi suka sama anak kelas 8. Nggak salah. Nah, jadi di sekolah gue itu kelasku tuh di ujung, sama kelas dia tuh masih satu lorong gitu. Satu lorong, terus masih di satu lorong yang sama. Bisa. Lorongnya panjang. Jadi seperti anak SMP ABG baru pada umumnya, caper. Gue ganggu kawanku, dia ngejar, aku lari sengaja ngelewati kelas dia. Ketebak nih. Lari kenceng. Terjadilah Apa tuh? kepleset pas depan kelas. Oke. Pas kali depan kelas dia aku teriak, aduh bilang. Dia keluar. Itu jatuhnya settingan nggak itu? Beneran licin. Karena tangga deket kelas dia tuh ada tangga deket kelas dia. Di atasnya tuh ada kayak kamar mandi gitu. Jadi orang yang turun dari bukan kamar mandi, tempat wudhu. Oh iya. Jadi orang yang habis wudhu kakinya basah masih di situ kan, basah. Pleset. Artinya becek-becek lah semua. Asli, Pak. Orangnya keluar. Jasa itu nggak pernah lagi lari depan kelas dia, malu udah ampun. Tapi setelah itu masih suka nggak? Masih ada lah progresnya, cuma itu agak dilupakan. Disesuaiin balik nggak? Iya, Oh, ada lah progresnya. Oke. Lanjut. Oke, ini we listen we don't judge ya. Jadi SMP juga, sekitar SMP. SMP apa kuliah? SMP. Oh. Serius. Jadi waktu aku SMP tuh kalau misalnya mau sholat Jumat, ya kan, itu kan cowok aja tuh yang sholat Jumat kan, cewek harusnya kan di ruang kelas dong. Jadi kami ke masjid nih, masjid tuh kan pada ngantri ke toilet, ke WC gitu kan. Aku kan ada kebelet kali, akhirnya karena aku tahu waktu sholat Jumat tuh nggak ada cewek, aku ke kamar mandi cewek. Aku ke kamar mandi cewek karena udah kebelet kali. Terus waktu aku udah mau keluar ya kan, tiba-tiba digedor oleh suara yang familiar. Nah intinya nggak sendiri tuh, itu keras aku nggak sendiri. Ya, berlima tuh ada tuh berlima ya kan. Aku juga nggak ngerti kenapa jauh kali dia dari gedung sekolah ke masjid buat ke toilet. Kayak cabut kelas lah, ngerti lah. Itu sama circle ya berarti tuh? Sama circle lah gitu. Jadi ya udah aku lama gitu, aku mikir kayak keluar nggak ya gitu. Sementara kedengaran kayak soal Jumatnya udah mau mulai. Terakhir aku nunduk gini, aku keluar, aku lari. Harga diri atau ninggalin sholat? Pokoknya begitu kebuka aku langsung lari lah. Tapi rupanya sampai rumah dicet, tetap nyadar rupanya. Itu tadi kamu ya, gitu. Itu tadi kamu ngapain di kamar mandi cewek, kamu cabul. Itulah pokoknya, intinya gitulah. We listen we don't Oh, judge. Digebuk ke sini dan digebuk. Oke, kita Aku ya, Lister we don't judge. Jadi kayaknya SMP ini memang momen malu-maluin banget. Jadi waktu SMP tuh aku dulu punya crush. Kebetulan crushnya pacar aku, tapi pas SMA. Nah, jadi kalau ini dari dia sendiri sih, dia bilang waktu SMP tuh pernah ilfil sama aku gara-gara satu kejadian ini. Jadi itu pertama-tama kali aku belajar bawa motor. Aku belajar bawa motor. Yang waktu itu di daerah aku tuh lagi perbaikan jalan. Jadi dan waktu itu musim hujan kan. Jadi kayak jalan rusak, becek-becek nih kan, becek-becek. Dan aku waktu itu baru belajar bawa motor, keliling-keliling lah. Biasalah SMP lagi maru-marunya kan. Lagi maru-marunya bawa motor. Terus aku balap ya. Iya, jadi ya aku balap, sok-sok balap nih kan, kayak keren-kerenan lah, #BelarMedan gitu kan. Terus aku bawa motor ngelewatin daerah rumah dia, komplek dia.
pas lewat ternyata ada dia tuh, wis gitu kan. Ternyata dia mau keluar juga, dia bawa motor juga, dia mau keluar juga. Aku ikutin tuh dari belakang. Jujur bodoh. Jujur stalker sih. Jujur, kan Melisa Midonja. Agak saseng sih jatuhnya, tapi kan Midonja. Iya. Lanjut. Aku ikutin lah tuh sampai ke jalan yang lagi diperbaikin tadi. Kan becek ya, baru bawa motor nih, gedubrak. Itu suaranya keras nggak? Fun fact yang bantuin dia. Oh, berarti itu depan muka dia langsung. Jadi kejadiannya aku tuh jatuh gedubrak, kena becek, muka aku basah, dan itu beceknya kayak campur tanah, lumpur gitu. Muka aku nih kena lumpur, kakiku luka. Masker ya, jadi masker itu. Celana aku koyak. Maksudnya koyak di mana? Di sini, Mas. Koyak di sini. Aduh. Jujur, jadi aku pada saat itu luka itu nggak kerasa lagi, aku kayak gini. Iya, makasih ya udah bantuin kayak gitu. Terus Beda agama itu apa? Beda agama kebetulan. Agak penting sih. Masalah umum sih sebetulnya. Agak penting gitu. Soalnya yang kayak gini tuh biasa ada plot twistnya dia. Itu plot twistnya. Iya. Jadi Jadi Beda plot twist ya? karena kan dibantuin dia tuh. Jadi dia tuh tanya, kok bisa jatuh kak gitu, kok bisa jatuh? Karena aku naksir sama dia nih. Jadi aku jawabnya waktu itu kayak ajis gagap. Gak apa-apa bang, kayak gitu. Padahal kayak Dagdikduk banget. freak kali lah manusia ini, kayaknya itulah dalam hati dia ya. Intinya dia ilfil sampai kami ketemu lagi gitu pas SMA. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Adakah suatu kebiasaan yang menurut kalian itu biasa aja tapi menurut orang itu freak kali? Jadi, Melisa Midonja. Aku punya suatu kebiasaan yang aku yakin semua orang bakal nganggap itu aneh kali. Kebiasaanku kalau di kereta nih jalan pulang, aku selalu pura-pura ada lagi podcast Relate lagi. sama siapa aja. Aku bisa pura-pura lagi podcast sama Raditya Dika, bisa podcast sama pokoknya podcast. Tapi aku ngoceh Oceh seni. sebagai narasumber dan podcasternya di saat yang bersamaan. Jadi aku kadang-kadang kayak kalau pakai helm yang bening gitu aku kayak ya Allah ini diliatin gak ya gitu. Jangan orang dengar. Oke, mulai hari ini aku stop sepertinya. Jadi gue meranin dua peran nih gitu, Iya. podcasternya dan narasumber. Jadi aku misalnya pura-pura kayak aku lagi berpura-pura sebagai anak band yang baru ngeluarin lagu misalnya. Ya udah aku datang ke podcast siapa gitu, podcast musik. Ya. Ya udah aku ngomong kayak ya aku ngerjain musik gini-gini. Gak ada, semua fiksi total. Abang pegiat musik Medan. Suaranya dibedain nggak? Jadi kayak Oh ya, soalnya jadi bos menurut ada abang-abang. Alhamdulillah sih enggak. Tapi Tapi sepertinya itu ide bagus sih. Tapi kebiasaan ngomong sendiri itu enggak cuma di kereta sih. Itu emang udah kebiasaan dari kecil yang Skizo. mamaku sendiri nanya kayak apa kenapa sih suka ngomong sendiri gitu. jangan waktu kecilnya punya teman hayalan mungkin. Bos. Iya, kayak ada lah. Ada tapi aku udah lupa namanya. Aku ada nih kontak psikiater berapa? Kayaknya butuh sih. Makasih nanti. Mungkin ini masuk salah satu itu ya. Kenapa Bang Rapi ini jago kali bercakapnya? Iya, bisa jadi sih. Awal dulu lah. Kalau aku PA ini kayaknya kebiasaan sih. Ini personal life sih sebenarnya. Jadi aku kalau misal tidur, aku tuh aku tuh punya kain panjang, kain batik. Kalian masih tahu lah ya kain batik yang kayak kain Yang buat batik. ngebedong bayi. Iya, yang buat Iya, ngebedong iya, bayi. iya. Jadi aku dari kecil memang kalau misal tidur tuh harus meluk kain itu. Jujur kita sama. Aku juga punya benda yang dulu sih. Kayak boneka gitu. Nggak boneka sih. Apa? Michael Jackson. Bantal. Oh, Guling. bantal. Guling Wajib dibuat tidur. wajib dibuat tidur. Sekarang bentuknya tuh udah kayak nggak Udah tahu jelek kali ya. Hancur lah, hancur lah ya, Hancur lah. hancur. Warnanya bukan warna putih lagi tapi warna Krim. Warna iler lah, warna Jujur iler. coklat warna jujur coklat susu. Nah, tapi kalau aku kebetulan rutin aku ganti sih walaupun nggak sesering itu ya. Jadi kalau misal total 3 kali lah udah pernah aku ganti si kain ini ya dari aku Dicuci nggak? kecil. Cuci dong. Bau dong kalau nggak cuci. 3 tahun itu dalam waktu berapa tahun tuh? 3 kali Tiga ganti. kali ganti Sorry, tiga- dalam Maksudnya nggak dipakai lagi kalau diganti. iya berapa tahun? 19 tahun kemudian.
Jadi 19 Tapi dicuci, tahun. dicuci. Cuci. 2019 agak lama sih, Bos. Iya, tetap dicuci ya, friend. Tapi ya aku cuma ganti 3 kali dan itu tuh kalau misal nih konteks aku lagi mungkin sleep over ya tempat teman aku gitu atau kayak aku lagi ngepang nih nggak pulang gitu kan tidur di mana lah gitu. Biasanya tidur aku nggak lebih nyenyak dari kalau aku tidur bawa si kain ini sih. Ini kalau misalnya kakak ini kan ngekos nih kan, ini bawa nggak bantal-bantalnya? Bawa wajib. Kalau nggak aku nggak tidur. Mungkin oceaning berikutnya bisa dibawa ya. Jangan dong, jangan Mau dong. tidur jatuhnya. Ayo. Terakhir, Bapak. Kalau aku ya selama 21 tahun aku hidup, Iya agak tua ya. puas, jujur. Aku juga loh bentar lagi. Jujur, kalau tidur di rumah itu bantal aku tuh selalu ada ini apa namanya? Kain apa handuk kecil lah. Handuk kecil di bantal. Yang Karena biasa buat tukang bakso ya. gitulah. Yang taruh Jadi di kenapa hari ada itu. handuk kecil? Karena sampai sekarang aku masih ngences kalau tidur. Oke. Aku juga nggak paham. Wilson. Widonja. Widonja. Ya namanya kan nggak bisa dikontrol. Iya, benar. Nah, jadi Manusiawi. cara pencegahannya itu biar nggak bau kali itulah pakai handuk kecil tiap malam diganti. Lucu kali tingkah orangnya ya guys. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya guys. Apa imajinasi yang paling aneh atau freak yang pernah kalian bayangi? Kayak karena apa ya bocah puber nonton anime ya kan. Bocah puber nonton anime. Aku pengen jadi ini apa namanya ketua OSIS yang ini yang mengendalikan satu sekolah. Terus punya keras gitu kan. Iya terus Sekolah kebakaran. enggak pokoknya nanti sekolahnya itu tuh Di bawah di bawah kontrol aku terus nanti Bahkan- semuanya itu murid-muridnya berprestasi lah. Bahkan kepala sekolahnya penunduk juga. Iya kepala sekolah nunduk jadi kayak pokoknya peraturannya itu aku yang buat karena kan kalau di anime itu kan ketua OSIS itu keren kali kan maksudnya ketua OSIS itu powerful kali lah udah sih kan enggak Nyatanya tuh Pokoknya- bagus sekolah. pokoknya gara-gara Auranya. aura ketua OSIS anime ini dari SMP sampai SMA aku OSIS walaupun nggak jadi ketua. Ada. Kebakaran nggak sih? Enggak. Wilson We Don't Judge. Kalau punya aku udah agak di-mention tadi sama awal kebakaran, tapi aku beda. Jadi imajinasi aku waktu sekolah tuh sekolahku diserang sama teroris. Dari rooftop. Terus semua evakuasi keluar terus kayak cewek yang gue suka masih dalam. Aku masuk ke dalam kelawan semua terorisnya. Jangan terlalu di anime Aduh, kan mas. kalau di anime ini kan ini kayak ini. Anime abis nonton anime bos. Atau pernah gini nggak apa namanya jadi ketua geng motor kayak di Tokyo Revenger habis itu menang taburan gitu. Enggak, itu nggak Jangan pernah. di-mention. Itu nggak pernah. Pokoknya selalu kayak itu selalu terjadi sebelum tidur. Aku nggak bisa tidur, aku mikir, wah sekolah kena serang teroris dari rooftop. Udah aku masuk ke dalam, ngebantu, aku selamatin keluar, terus dia naksir balik, keren banget, keren loh. Terus itu nyenyak nggak tiduran? Tidurnya sambil ketawa Berarti sambil ngecat. Setiap mau tidur ya harus berpikir kayak gitu. Iya, kalau nggak bisa tidur. Tapi abang ini memang kayaknya setiap hari nggak bisa tidur lah. Kayaknya. Abang ini kurang tidur. Banyak mimpinya. Lanjut. Wilson We Don't Judge. Jadi aku tuh suka ngayal ya. Aku suka ngayal sebelum tidur. Apa tuh? Jadi aku terobsesi dengan superpower. Tapi aku nggak buat keras aku suka terobsesi punya superpower gitu. Superpower yang paling aku suka itu ice. Jadi kayak Elsa. ice dan aku pengen bisa terbang. Jadi I got a dream nih. Kalau misalnya aku bisa terbang, aku suka ngebayangin kalau misalnya aku bisa terbang gitu. Aku bakal terbang kemanapun yang aku suka gitu. Tanpa naik pesawat Iya. Dan aku nggak mau pulang lagi gitu. di langit terus. Aku di langit terus dan yang kayak impian aku tuh jadi kayak aku pergi ke suatu tempat terus aku bawain sesuatu lah gitu yang keren-keren. Terus aku bawa pulang, aku letakin lagi. Jadi aku semacam Sinterklas nih di rumah Imajinasi gitu. kayak ini Robin Hood. antara Robin Hood, Sinterklas atau burung. Burung gagak. Bunga babil. Wes, membantu dong. Jadi kayak aku tuh kembali hanya untuk membawa kekerenan lah ke rumah gitu. Iya, burung Setelah itu itu burung. aku pergi lagi gitu. Jujur itu salah satu impian aku yang
mustahil terwujud. Jujur maling. Jujur maling. Kelihatan sih. Bener udah judge. Listen we don't judge. Nah, saatnya kita masuk ke sesi game. Yeay. Nah, di games kali ini aku akan memberikan tema. Temanya itu adalah mau jadi apa. Jadi, aku akan memberikan pertanyaan. Contoh pertanyaannya itu adalah jika kamu mau jadi hewan, kamu jadi hewan apa? Oh. Jangan lupa berikan jawabannya dan alasannya juga. Oh, boleh. Oke. Kalau dulu mau nih. Ntar dulu. belum. Oh, kira itu. Aku kasih pertanyaan pertama. Kalau kamu jadi benda, kamu mau jadi benda apa? Dari bebas sih, dari siapa aja mau. Kalau aku jadi benda, aku mau jadi gembok. Kenapa tuh? Karena gembok itu apa ya? Berfungsi seumur hidupnya. Filosofi. Rocky Gerung. Kalau aku ya, kalau misal aku jadi benda, aku mau jadi kamera. Kenapa tuh? Karena menurut aku kamera adalah salah satu benda yang paling berarti buat Oh. aku. Kamera bisa menangkap banyak hal, something beautiful. Jadi kenang-kenangan juga bisa ya. Nah. Untuk abang Ya apa ya? jadi ban kereta mungkin. Mungkin aku mau jadi rantai kereta RX King. Kenapa itu? Mahal. Pas itu selain itu suaranya bisa ngeber juga. Ah, Cocok. suaranya kayak mana suaranya? Aduh, nggak ingat. Ini kenapa semua Michael Jackson syndrome ya? Ya, enggak. Aku kalau misalnya mau jadi benda, aku mau jadi kacamata. Kenapa itu? Karena Pas berfungsi buat orang melihat lebih jelas dunianya bagaimana. Kacamata gua begini nih. Nggak usah. Oke. Aku aja. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk abang-abang dan kakak-kakak ini. Kalau kalian mau jadi hantu, kalian mau jadi hantu apa nih? Oke, kalau mau jadi hantu, kayaknya aku mau jadi werewolf. Werewolf itu nggak dia hantu nggak sih? Kayaknya itu mitologi nggak sih? Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa itu hantu aja lah ya, karena kayak Nggak apa-apa. werewolf tuh keren kali gitu. Tiap malam bisa GGS jadi. ya? Enggak, kebetulan kita ngambilnya dari Twilight Saga. Oh. Yang GGS Twilight Saga. Keren, bisa berubah jadi serigala walaupun cuma pas bulan purnama ya. Iya, Tapi nggak apa-apa bisa jadi serigala, keren. Kalau aku nggak masalah jadi hantu apa aja, yang penting nggak jadi pocong. Karena capek sih lompat-lompat seumur hidup, jujur sih lompat-lompat. Bayangin Capek. tuh, nggak tahu kapan matinya. Bentuk guling. Kalau aku pengen jadi vampir deh, karena keren aja gitu kan konsepnya vampir. Terus kayak gotik ya. gotik. Terus juga kayak apa ya? Bisa hidup terus. Hidup sama. Aku belum mau mati. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum itu, aku mau berterima kasih pada narasumber kita, Kak Awa, Bang Rian, dan Bang Rapi juga ya. Terima kasih karena sudah mau menyempatkan dirinya sebagai narasumber. Seru. Nah, terima kasih juga untuk yang udah mau nonton. Sampai jumpa di OC Senin selanjutnya. Bye-bye.